Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 20. Tianxin hendak membantah akan tetapi pandang mata Han Tiong membuat dia terdiam. Sementara itu, pembantu Tung Haixian sudah berseru lagi dengan suara lantang dan gembira. Siapa lagi di antara para pendekar yang ingin memeriahkan pesta, silakan maju. Tadi dari pihak Lo Cianpue si Tian Ong telah ada wakilnya yang maju, maka oleh Bin Loya diharapkan majunya wakil dari Pak San Kui Lo Cianpue dan juga dari Lam Sin Lo Cianpue yang belum nampak wakilnya. Silakan, silakan. Nona kami masih sabar menunggu. Siang Koan Wihong berbisik-bisik dengan Pak Tian Sem Leong, 3 orang laki-laki gagah yang menjadi murid kepala Pak San Kui. Mereka bertiga itu setuju kalau Siang Koan Wihong maju karena mereka tahu bahwa Siang Koan Kongcu mereka itu memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi daripada mereka sendiri dan lebih pantas kalau Kongcu itu yang menandingi putri tuan rumah. Selain untuk mempertahankan nama Pak San Kui, juga untuk mencoba kalau berjodoh dengan nona manis putri Tung Haixian itu. Akan tetapi kalian tahu bahwa aku tidak ingin menikah, Su Heng, kata Siang Koan Wihong berbisik. 3 orang Su Heng itu pun tahu akan hal ini. Siang Koan Wihong adalah seorang pemuda yang sejak remaja sudah suka bermain-main dengan wanita, bahkan banyak mempunyai selir di mana-mana. Akan tetapi anehnya, pemuda ini tidak pernah mau mengikatkan diri dengan pernikahan, maka biarpun dia kagum melihat kecantikan Bin Biao, tetap saja dia tidak bermaksud untuk membiarkan diri menjadi calon suami nona itu. Kalau hanya berkenalan dan bermain-main, tentu dia akan menyambutnya dengan senang sekali. Kongcu, saat ini, soal perkawinan tidaklah begitu penting. Yang terpenting adalah mempertahankan kehormatan ayah Kongcu sebagai Datuk Utara. Kalau kini putri Datuk Timur dan murid Datuk Barat telah memperlihatkan kepandaian, apa kata orang kalau kita diam saja? Disangka bahwa wakil-wakil Datuk Utara tidak berani muncul. Siang Koan Wihong menarik napas panjang dan dia pun bangkit berdiri. Melihat ini, hati Tung Haixian girang sekali. Dia ingin sekali melihat sampai di mana kelihayan putra Pak San Kui itu yang kabarnya merupakan seorang yang selain lihai dan dikenal sebagai datuk, juga seorang yang amat kaya raya. Kiranya sudah cocoklah kalau dia berbesan dengan Pak San Kui, akan tetapi dia harus melihat dulu kemampuan pemuda yang tampan dan pesolek itu. Maka dengan girang dia lalu bertepuk tangan, diikuti oleh para tamu yang duduk di ruangan kehormatan, dan wakil pembicara itu lalu berteriak. Siang Koan Kongcu, putra dari Lo Cianpue Pak San Kui, berkenan untuk maju meramaikan pesta. Mendengar ini semua orang memandang dan ketika melihat seorang pemuda yang tampan dan berpakaian mewah menuju ke tengah panggung sambil membawa sebuah alat musik yang kedua ujungnya berbentuk gagang dan runcing, mereka bertepuk tangan. Akan tetapi Siang Koan Wihong menghampiri tempat duduk Tung Haixian, lalu menjura dengan hormat. Paman Tung Haixian. Katanya dengan sikap ramah dan dia sengaja menyebut, Paman, agar lebih akrab. Saya mewakili ayah, Pak San Kui Siang Koan Tiang, untuk menyampaikan selamat kepada Paman dan semoga Paman diberi berkah panjang umur. Sekarang, karena diundang untuk memeriahkan pesta, terpaksa saya berlancang tangan untuk turut memperlihatkan kebodohan. Akan tetapi tentu Paman tahu bahwa di antara kita terdapat ikatan persahabatan, oleh karena itu saya tidak setuju kalau main-main ini dianggap sebagai pertandingan. Biarlah saya menemani saja putri Paman untuk sekedar meramaikan pesta. Hati Tung Haixian makin girang menyaksikan sikap yang ramah dan halus ini. Pemuda ini patut menjadi jodoh Bin Biao, pikirnya. Dia mengangguk. Baiklah, dan terima kasih atas kebaikanmu dan kebaikan keluarga Pak San Kui yang terhormat. Siang Koan Wihong lalu menghampiri panggung, lalu menjura ke 4 penjuru dan berkata lantang. Kami sebagai wakil dari ayah Pak San Kui Siang Koan Tiang terpaksa maju melayani Bin Xiaoqia untuk bermain-main sebentar agar pihak kami jangan dianggap tidak bersedia memeriahkan pesta. Ucapannya mendapat sambutan tepuk tangan pula. Nona, harap jangan bersikap kejam terhadap saya. Kata Siang Koan Wihong sambil tersenyum manis ketika dia menjura kepada Bin Biao. Nona ini sejak tadi memandang kepada tamu ini dan memang dia sudah tahu bahwa putra Pak San Kui ini seorang pemuda yang tampan gagah dan pesolek. Akan tetapi sejak pertemuan pertama, ketika dia diperkenalkan, dia merasa tidak begitu suka kepada pemuda ini karena pandang mata pemuda ini kepadanya seolah-olah orang yang meremehkan. Pemuda ini amat angkuh terhadap wanita.
Sungguh pun pandai bersikap manis dan mengeluarkan kata-kata merayu, namun pemuda seperti ini tentu akan selalu memandang ringan kepada wanita. Sebaliknya, saya mohon petunjuk dari Siang Koan Kongcu. Jawabnya dengan ramah pula. Dia sendiri seorang dara yang lincah gembira, maka kalau dia hanya menjadi sahabat, tentu keduanya akan merasa cocok. Bin Xiaoqia, engkau pandai sekali menari, dan sedikit banyak aku sudah biasa memainkan Yang Kim, maka kalau engkau menari pedang dan aku mainkan Yang Kim, bukankah cocok sekali? Siang Koan Wihong berkata, lalu dia memegang gagang Yang Kim yang seperti gagang pedang itu, mengayun benda itu, jari-jari tangan kirinya mengejar dan terdengarlah bunyi, tang-ting, yang berirama dan merdu. Banyak tamu tertawa melihat lagak Kongcu ini, dan mengira bahwa Kongcu itu hanya berkelakar saja. Akan tetapi beberapa orang yang tajam pandang matanya, terkejut karena dalam suara tang-ting itu terkandung tenaga getaran yang mengejutkan. Jelas bahwa Yang Kim itu bukan dibunyikan sembarangan saja. Dan kini Yang Kim itu mulai menyambar turun dan membentuk kuda-kuda yang kokoh kuat. Silakan, Nona. Bin Biao juga sudah menduga akan kelihayan lawan ini. Sebagai putra tunggal Paksan Kui, sudah pasti pemuda ini lihai sekali, apalagi ketika Yang Kim itu berbunyi tadi dia pun merasakan getaran yang kuat menyerangnya, membuat dia cepat menggunakan hawa murni untuk melindungi dadanya. Kini melihat pihak lawan sudah memasang kuda-kuda, dia juga membentak. Lihat pedang. Dan pedangnya sudah menerjang ke depan dengan kecepatan kilat, disusul dengan gulungan sinar pedang yang sudah berkelebatan ke sana-sini bagaikan halilintar menyambar-nyambar ke atas kepala lawan. Bagus. Siang Koan Wihong menggerakkan Yang Kimnya menangkis. Terang, kemudian dia pun memutar Yang Kimnya dan segera nampak sinar bergulung-gulung dan di dalam sinar itu muncul suara Yang Kim yang merdu. Kiranya pemuda itu mainkan Yang Kim, mainkan sebagai senjata ampuh dan juga dengan sentilan-sentilan jari-jari tangan kiri yang membuat Yang Kim itu mengeluarkan suara. Dan memang ilmu pedang yang dimainkan Bin Biao amat indahnya, maka segera nampak perpaduan yang amat indah. Nona itu seolah-olah tidak sedang menyerang, melainkan sedang menari-nari dan mereka itu lebih patut menjadi pasangan, yang wanita menari yang pria mengikutinya dengan suara Yang Kim. Akan tetapi, sesungguhnya keduanya sedang mengeluarkan kepandaian masing-masing. Diam-diam, Tianxin dan Han Tiong menonton pertempuran itu dengan penuh perhatian dan mereka berdua mendapatkan kenyataan bahwa setelah mempergunakan Yang Kim sebagai senjata, putra Paksan Kui itu ternyata lihai bukan main. Kiranya memang keistimewaannya adalah mempergunakan Yang Kim itu sebagai senjata. Kalau dulu ketika berhadapan dengan Tianxin dia mempergunakan Yang Kimnya itu, agaknya tidak akan mudah bagi Tianxin untuk mengalahkannya. Memang hebat pemuda itu. Yang Kimnya bukan hanya merupakan senjata yang ampuh, terbuat dari logam yang dapat dipakai untuk menangkis senjata pusaka, akan tetapi juga suara yang keluar dari Yang Kim itu merupakan serangan-serangan ke arah batin dan jantung lawan. Pihak lawan dapat digetarkan jantungnya lewat suara-suara itu, bahkan dapat dikacaukan pikirannya selagi mereka bertanding. Hal ini agaknya belum diketahui benar oleh Bin Biao, maka dara ini merasa penasaran ketika melihat betapa semua serangannya gagal oleh tangkisan alat musik lawan. Bin Biao mulai marah. Harus diakuinya bahwa pemuda itu cukup tampan dan gagah. Akan tetapi melihat betapa pemuda itu melawannya sambil tersenyum-senyum mengejek dan setiap gerakannya diikuti suara Yang Kim sehingga seolah-olah mempermainkannya atau mengejeknya. Hal ini membuat dia penasaran sekali dan akhirnya dia menjadi marah. Dia mengeluarkan suara melengking nyaring dan gerakannya berubah semakin cepat sehingga akhirnya Siang Koan Wihong menjadi kelabakan dan terdesak juga. Akan tetapi tiba-tiba Yang Kim itu mengeluarkan bunyi yang aneh. Suaranya nyaring sekali dan makin lama meninggi dan tiba-tiba saja permainan pedang Bin Biao menjadi kacau balau. Ternyata suara Yang Kim itu merupakan serangan suara yang amat hebat, membuat dara itu merasa kacau pikirannya dan pening kepalanya, jantungnya berdebar-debar. Maka, kalau tadi dia mendesak, sekarang sebaliknya malah gerakan pedangnya menjadi kacau dan kadang-kadang nampak dia terhuyung. Melihat ini, diam-diam Tung Haisian menjadi terkejut dan juga girang. Ternyata kepandaian pemuda putra Paksan Kui itu hebat. Maka dia memberi isyarat kepada pembantunya agar membiarkan kedua orang muda itu melanjutkan pertempuran karena dia percaya bahwa keduanya mampu menjaga diri dan juga dia merasa yakin bahwa pemuda itu tidak akan mau mencelakai putrinya. Dan memang sesungguhnya demikianlah. Dengan bantuan suara Yang Kimnya,
Kini keadaannya menjadi terbalik dan kalau Siang Koan Wee Hong menghendaki, kiranya dia akan dapat mengalahkan Bin Biao, atau setidaknya mendesaknya dengan hebat. Akan tetapi dia adalah seorang yang cerdik. Biarpun dia tidak berniat untuk diambil mantu, akan tetapi dia tahu bahwa dia harus bersahabat dengan pihak Tung Haisian dan kalau dia dapat berpacaran dengan darah ini, berpacaran saja tanpa ikatan perkawinan, tentu dia akan gembira sekali. Maka dia pun hanya menyerang tanpa mendesak. Sungguh pun kini permainan Bin Biao tidak setangkas tadi karena dia merasa bingung oleh suara Yang Kim yang seperti menusuk-nusuk telinganya itu. Tiba-tiba mendengar suara tambur dan gembreng dibunyikan riuh rendah. Tentu saja suara ini menelan suara Yang Kim dan tiba-tiba Bin Biao memperoleh ketangkasannya kembali setelah dia tidak lagi terganggu oleh suara Yang Kim. Dia merasa penasaran dan marah oleh gangguan Yang Kim tadi. Dianggapnya pemuda tadi curang dan berkelahi mengandalkan ilmu siluman dengan suara Yang Kim tadi. Kini Bin Biao kembali mengamuk dan kembali Siang Koan Wee Hong terdesak. Pada saat itu, Tung Haisian sendiri melompat ke tempat pertempuran sambil tertawa. Cukup, sudah mendekati 100 jurus. Hebat sekali kakek ini, begitu dia masuk, dia mampu menolak Yang Kim dan pedang dengan hawa pukulan tangannya yang dikembangkan ke kanan kiri dan dua orang muda itu terdorong ke belakang. Siang Koan Wee Hong terkejut dan kagum sekali, maklum bahwa tingkat kepandaian kakek pendek ini amat tinggi, setingkat dengan ayahnya barangkali. Maafkan kebodohan saya. Siang Koan Wee Hong menjura. Kembali Tung Haisian tertawa. Kepandaian putra Pak San Kui benar-benar hebat, katanya dan kesempatan ini dipergunakan oleh Siang Koan Wee Hong untuk menjura kepada kakek itu sambil berkata, suaranya halus dan lantang, terdengar oleh semua tamu. Paman, saya kira Bin Xiuqia sudah terlalu banyak bermain pedang dan sudah lelah. Oleh karena itu, kalau diperkenankan, biarlah saya mewakilinya melayani orang-orang yang masih ingin memperlihatkan kepandaian di panggung ini untuk meramaikan pesta. Tung Haisian tertawa. Ai, engkau baik sekali, Siang Koan Kongcu dan kami menghargai sekali bantuanmu untuk meramaikan pesta kami. Akan tetapi siapakah lagi di antara sahabat-sahabat yang berada di panggung ini yang masih suka maju memperlihatkan kepandaian dan meramaikan pesta? Paman Tung Haisian yang terhormat, bukankah di bawah panggung masih terdapat banyak sekali tamu yang lihai? Siang Koan Wee Hong berkata sambil tertawa dan secara sambil lalu dia mengerling ke arah para tamu di bawah panggung sebelah kanan di mana duduk Han Tiong dan Tian Xing. Bahkan jumlah tamu di bawah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan para tamu yang duduk di atas panggung. Ai, anak yang baik, jangan main-main. Sedangkan para tamu yang duduk di atas panggung saja tidak ada yang maju memperlihatkan kepandaian, apalagi yang berada di bawah panggung. Apakah Paman hendak mengatakan bahwa mereka itu hanyalah orang-orang kelas rendahan saja? Hahaha, tak kusangka sama sekali bahwa keturunan mendiang Pangeran Cheng Han Ho kini hanya menjadi tokoh kelas rendahan saja. Keturunan Pangeran Cheng Han Ho. Datuk yang bertubuh kata itu berseru kaget dan memandang heran, bahkan semua tamu yang mendengar disebutnya nama ini menjadi terkejut. Mereka memandang ke kanan kiri untuk mencari-cari keturunan orang yang pernah menggemparkan seluruh dunia persilatan itu. Benarkah pangeran yang amat terkenal itu mempunyai keturunan dan bahkan sekarang hadir di tempat itu? Sementara itu, mendengar semua kata-kata itu, Qian Xin tak mampu lagi menahan kemarahannya dan tanpa dapat dicegah oleh Kong Liang dan Han Tiong, dia sudah meloncat naik ke atas panggung sambil berteriak. Siang Koan Wee Hong, siapa takut padamu? Hayo majulah kalau engkau memang laki-laki. Melihat majunya pemuda yang amat tampan ini, Tung Haisian terkejut dan juga memandang heran. Apakah engkau yang disebut keturunan Pangeran Cheng Han Ho? Tanyanya. Benar, saya Cheng Tianxin adalah putra tunggal Pangeran Cheng Han Ho. Tadi orang Shi Siang Koan ini mengajukan tantangan, nah, saya datang untuk menyambut tantangannya itu, kata Tianxin sambil menjura kepada orang tua itu. Tung Haisian menjadi gembira sekali. Tentu saja sebagai seorang datuk persilatan, dia pun mempunyai semacam penyakit, yaitu suka sekali menonton pertandingan silat. Apalagi kalau hal itu dilakukan oleh orang-orang yang pandai. Putra Pangeran Cheng Han Ho? Dia sendiri belum pernah bertemu dengan pangeran yang telah meninggal dunia itu, akan tetapi nama besarnya telah didengarnya, sebagai seorang jagoan yang tak pernah terkalahkan, demikian menurut kabar yang didengarnya. Tentu saja dia memandang pemuda itu dengan sinar mata lain dan dia ingin sekali melihat bagaimana kepandaian putra pangeran yang amat terkenal itu.
Dan pemuda ini putra seorang pangeran? Biarpun pangeran yang sudah menjadi pemberontak, betapapun juga putra pangeran, berdarah bangsawan tinggi. Ini saja sudah menarik perhatiannya dan dia segera mundur sambil berkata, "Silakan, silakan." Siang Koan Wihong adalah seorang pemuda yang amat cerdik. Ketika tadi dia melihat hadirnya Han Tiong dan Tian Xing sudah timbul akalnya untuk membalas kekalahannya tempo hari, dan kalau mungkin mengalahkan dan menghina pemuda-pemuda itu di depan orang banyak, dan kalau tidak mungkin, mengadu domba antara mereka dengan pihak tuan rumah. Itulah sebabnya maka dia sengaja merendahkan mereka atau memanaskan hati mereka, yang hanya diterima sebagai tamu-tamu rendahan saja oleh Tung Haixian. Tapi sungguh tak disangkanya bahwa Tianxin demikian beraninya untuk muncul juga dan mengaku sebagai putra Pangeran Cheng Han Hou dan menantangnya. Akan tetapi dia sama sekali tidak merasa takut. Memang dia pernah kalah oleh Tianxin, akan tetapi kekalahannya itu adalah karena dia menghadapi pemuda itu dengan tangan kosong, dan dia tidak mengira bahwa putra pangeran itu memiliki ilmu Tikai Beng yang amat lihai itu. Kini dia memegang Yang Kimnya, dan dia tahu bahwa lawannya memiliki Tikai Beng. Dia tahu bagaimana harus menghadapinya dan sekali ini dia tidak akan kalah. Maka sambil tersenyum dia menghadapi Tianxin. "Hahaha, engkau anak pemberontak, masih berani banyak laga. Bersiaplah dan keluarkan senjatamu." Siang Koan Wihong menantang. Tianxin tersenyum mengejek. "Engkau boleh berbesar hati karena memegang senjata Yang Kimu, Siang Koan Wihong. Akan tetapi aku merasa cukup menghadapimu dengan kedua tangan kosong saja." Semua orang termasuk Tung Haixian terkejut mendengar ini dan menganggap pemuda keturunan Pangeran Cheng Han Hou itu terlalu tinggi hati. Menghadapi Yang Kim putra Paksan Kui yang amat lihai itu dengan tangan kosong? Akan tetapi, sikap dan wajah Tianxin sudah menarik hati Bin Biao, dan memang tadi pun dia sudah mengharapkan pemuda yang memuji ilmu pedangnya ini untuk naik ke panggung sebelum Siang Koan Wihong muncul. Maka, melihat kini pemuda itu muncul dan mendengar bahwa pemuda tampan itu adalah putra seorang pangeran, dan melihat kegagahannya yang hendak melayani Siang Koan Wihong yang bersenjata Yang Kim dengan tangan kosong, Bin Biao segera melangkah maju dan berkata kepada Siang Koan Wihong, "Harap Siang Koan Kongcu suka mundur. Aku sendiri akan menghadapi orang Shi Cheng ini." Siang Koan Wihong pura-pura kaget, sungguh pun di dalam hatinya dia merasa senang. Betapapun juga, agaknya dia akan berhasil mengadu domba antara Tianxin dan pihak tuan rumah. Tapi aku sudah sanggup untuk menandinginya. Siang Koan Kongcu, ingat bahwa engkau tadi bertindak sebagai wakilku, tanpa bertanya apakah aku mau kau wakili ataukah tidak. Dan sekarang aku mau menyatakan bahwa aku tidak ingin kau wakili untuk menghadapi siapapun yang naik ke panggung ini. Aku hendak menghadapinya sendiri. Bin Biao tidak tersenyum lagi, melainkan memandang Siang Koan Wihong dengan mata bersinar-sinar penuh tantangan. Siang Koan Wihong menggerakkan pundak seperti orang yang tidak berdaya, lalu memandang kepada Tianxin. Agaknya belum tiba saatnya engkau roboh di tanganku, Cheng Tianxin. Biarlah kita bertemu di lain kesempatan." Dia lalu menghadapi Bin Biao dan berkata kepada nona itu, "Silakan, nona. Akan tetapi hati-hatilah, bocah setan ini berbahaya juga. Awas, jangan sampai dia menggunakan Tikai Beng." Mendengar disebutnya ilmu mujizat yang bagi kebanyakan orang Kang Ou hanya merupakan semacam dongeng itu, semua orang terkejut, tidak terkecuali Tung Haixian. Akan tetapi Bin Biao menjadi marah. "Aku tahu bagaimana harus menghadapi lawan-lawanku," bentaknya dan Siang Koan Wihong lalu kembali ke tempat duduknya. Tianxin menjadi bingung setelah Siang Koan Wihong pergi meninggalkan dia dan berhadapan dengan nona manis itu. Dia memandang dengan penuh keraguan, tidak tahu harus berbuat apa. "Akan tetapi, aku tidak hendak melawanmu, nona." Bin Biao tersenyum manis. "Apakah engkau menganggap aku kurang berharga untuk menandingimu dalam ilmu silat?" Bukan begitu, tapi..." Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu tubuh Kong Liang telah berada di atas panggung. Semua tamu terkejut. Itulah gerakan yang amat ringan dan cepatnya, membayangkan ginkang tingkat tinggi. Dan kini semua mata ditujukan kepada pemuda yang bertubuh tegap dan gagah ini, yang berdiri tegak dan memandang kepada Tianxin lalu berkata, "Tianxin, kau kembalilah ke tempatmu." Tianxin memandang pamannya dan dia tahu bahwa pamannya itu marah sekali kepadanya. Teringatlah dia bahwa dia datang sebagai anggota
rombongan wakil Qin Lingpai dan bahwa tadi dia meloncat ke atas panggung tanpa perkenan pamannya, maka dia merasa bersalah. Tadi dia berbuat seperti itu karena tak dapat menahan kemarahan hatinya ketika nama ayahnya disebut-sebut oleh Siang Koan Wei Hong. Kini, berhadapan dengan pamannya yang marah, dia mengangguk. "Maafkan, Paman," katanya dan dia pun melompat turun, kembali ke tempat duduknya di dekat Han Tiong yang memegang lengan adiknya dan menyuruhnya sabar dengan tepukan tangan pada bahunya. Sementara itu, Chia Kong Liang yang kini telah berdiri di atas panggung, segera memberi hormat ke arah tempat duduk Tung Haisian dan keempat penjuru, ke arah penonton. Sikapnya dingin dan sinar matanya angkuh. Memang sejak tadi dia sudah menjadi marah. Pertama-tama, karena dia sebagai wakil, apalagi putra ketua Qin Lingpai diberi tempat duduk di bawah panggung. Kemudian, percakapan antara pihak tuan rumah dan putra Pak San Kui itu sungguh menyinggung perasaannya, yaitu bahwa mereka yang duduk di bawah panggung hanyalah tamu-tamu kelas rendahan saja. Hal ini tak mungkin dapat dibiarkannya saja, karena dengan membiarkan hal itu berarti dia mengakui bahwa Qin Lingpai adalah perkumpulan kelas rendahan, dan hal ini tentu akan menjadi buah tertawaan dunia Kang Ou kalau mendengar bahwa putra ketua Qin Lingpai dihina dalam pesta datuk kaum sesat itu. Betapapun juga, dia masih menahan sabar, teringat akan pesan ayahnya agar dia tidak sembarangan membikin ribut di luar. Akan tetapi, dengan majunya Tianxin, dia tidak mungkin dapat mendiamkannya saja. Tianxin adalah keponakannya, dan dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan keponakan itu. Juga, dia khawatir kalau Tianxin akan celaka kalau maju bertanding. Semua itu ditambah lagi dengan rasa penasaran ketika mendengar Siang Koan Wei Hong menyebut-nyebut ilmu Tikai Beng yang dikatakannya dimiliki oleh Tianxin. Dia sendiri belum tahu bahwa ilmu mujizat dari kakeknya, yaitu pendiri Qin Lingpai itu telah diturunkan kepada Tianxin, padahal ayahnya sendiri yang kini menjadi ketua Qin Lingpai juga tidak mewarisi ilmu itu, apalagi dia. Benarkah ilmu itu telah diwarisi oleh Tianxin putra dari mendiang Pangeran Cheng Han Hou yang kabarnya jahat itu? Dia merasa penasaran, maka dia lalu meloncat ke atas panggung dan menyuruh Tianxin turun, yang diturut oleh keponakannya itu. Kini dia harus memberi penjelasan akan sikapnya. "Cu yang terhormat," katanya ditujukan kepada pihak tuan rumah dan juga para tamu. "Saya adalah Chia Kong Liang, datang ke sini untuk mewakili ayah saya, yaitu Ketua Qin Lingpai, memenuhi undangan pihak tuan rumah, bersama dua orang keponakan saya, yang seorang diantaranya adalah Cheng Tianxin tadi. Nah, sebagai wakil Qin Lingpai, kami mengajukan diri, bukan untuk memamerkan kepandaian, melainkan memperlihatkan bahwa kepandaian seseorang tidak dapat diukur dari kekayaan atau nama besar, juga untuk sekedar membantu memeriahkan suasana pesta. Biarlah kami sekalian menjadi wakil dari para tamu kelas rendahan yang duduk di bawah panggung." Ucapan Chia Kong Liang ini nadanya keras sekali, seolah-olah menampar muka tuan rumah sehingga wajah Tung Haisian seketika menjadi pucat, kemudian berubah merah. Dia merasa tidak enak sekali dan diam-diam menyesalkan para pembantunya yang kurang teliti sehingga pemuda-pemuda wakil dari perkumpulan-perkumpulan besar diberi tempat di bawah, bahkan putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou juga diberi tempat di bawah panggung. Akan tetapi, diam-diam dia pun gembira melihat bahwa pemuda perkasa dari Qin Lingpai itu mau melayani putrinya. Dengan demikian, semakin banyak kini bermunculan pemuda-pemuda yang baik sehingga memudahkan pemilihannya. Mula-mula Siang Koan Wei Hong, lalu putra pangeran itu yang belum sempat disaksikannya sampai di mana tingkat ilmu silatnya sungguh pun dia sudah girang sekali mendengar dari Siang Koan Wei Hong tadi bahwa putra pangeran itu memiliki ilmu mujizat Tikai Beng. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Selain putra pangeran itu, kini putra ketua Qin Lingpai. Dia sendiri pernah mendengar tentang Qin Lingpai, akan tetapi karena sudah lama sekali Qin Lingpai tidak pernah menonjolkan diri di dunia Kang Ou, maka nama Qin Lingpai tidak terkenal lagi dan nama besarnya seolah-olah semakin pudar. Maka kini kemunculan putra ketua Qin Lingpai menarik perhatian para tokoh Kang Ou, terutama sekali kaum tuanya yang dulu pernah mengalami masa jayanya perkumpulan itu. Sejak tadi Bin Biao memandang dan memperhatikan Chia Kong Liang dari kepala sampai ke kaki dan darah ini merasa kagum bukan main. Pemuda ini sungguh gagah. Biarpun tidak setampan pemuda putra pangeran tadi, namun pemuda ini gagah perkasa dan sikapnya demikian penuh wibawa dan matang, kokoh kuat dan penuh keberanian.
Kalau saja ilmu silatnya sehebat sikapnya ini, maka dia adalah seorang pemuda yang amat hebat. Maka ingin sekali dia menguji kepandaian pemuda ini, apakah selihai ilmu silat Siang Koan Wee Hong yang agaknya memandang rendah wanita itu? Pemuda ini sama sekali tidak memandangnya dengan sikap merendahkan, bahkan memandangnya dengan sekilas saja dengan pandang mata sopan. Terima kasih bahwa Chiang Hyong suka memberi petunjuk kepadaku yang bodoh, katanya sambil tersenyum manis. Akan tetapi sikap Kong Liang biasa saja tidak membalas senyum itu, melainkan berkata dengan sikap hormat dan tegas. Silakan, ilmu pedang Nona indah dan lihai, namun saya kira saya akan mampu menjaga diri. Bin Biao gembira sekali dan dia sudah mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat. Kong Liang juga melepaskan pedang Hong Chu Kiam yang tadinya melingkari pinggangnya dan nampaklah sinar keemasan yang menyilaukan mata. Melihat ini, Bin Biao memuji. Pokiam, pedang pusaka, yang bagus. Chiang Hyong, bersiaplah dan lihat serangan. Dia menyebut Eng Hyong, pendekar, kepada pemuda yang berwibawa ini, dan di dalam hatinya, darah ini sudah tunduk kepada putra Chin Ling Pai ini. Bin Biao sudah menyerang dengan gerakan yang amat cepat. Akan tetapi Kong Liang tidak pindah dari tempat dia berdiri, bahkan kakinya pun tidak tergeser. Dia tidak mempedulikan sinar pedang yang bergulung-gulung itu, hanya setiap kali sinar pedang berkelebat ke arahnya, dia menggerakkan Hong Chu Kiam menangkis. Cering! Tangkisan pertama itu mengejutkan hati Bin Biao karena seluruh tangan kanannya tergetar hebat. Tahulah dia bahwa pemuda ini memiliki tenaga sinkang yang amat kuat dan bahwa pedang tipis bersinar emas itu benar-benar merupakan pedang yang ampuh. Maka dia bersikap hati-hati dan menyerang dengan lebih cepat. Namun, kemana juga pedangnya menyambar, selalu bertemu dengan sinar emas yang menangkisnya. Padahal pemuda itu sama sekali tidak menggeser kaki. Bahkan ketika dia menyerang dari belakang, sinar emas itu pun sudah menangkis di belakang tubuh pemuda itu. Terdengar bunyi berdencing nyaring berkali-kali dan nampak bunga api berpijaran menyilaukan mata ketika semakin lama semakin seringlah pedang Bin Biao bertemu dengan pedang yang berubah menjadi gulungan sinar emas yang menyilaukan mata itu. Hebatnya, pemuda itu selain tidak pernah membalas serangan, juga tubuhnya hampir tidak mengubah kedudukan kakinya, hanya memutar tubuh ke kanan atau kiri dan kemanapun sinar pedang Bin Biao menyambar, selalu tentu bertemu dengan sinar emas yang menangkisnya. Dengan ilmu pedang Siang Hok Kiam Sut, Kong Liang dapat membentuk pertahanan yang seperti benteng baja kokohnya dan tidak mudah ditembus oleh sinar pedang Bin Biao. Apalagi dia memang memiliki sinkang yang kuat sekali, sehingga setiap tangkisan yang disertai tenaga membuat lengan darah itu merasa tergetar hebat. Makin lama, serangan Bin Biao menjadi semakin lemah dan belum 50 jurus kemudian, ketika Kong Liang memperkuat tenaganya dan menangkis terdengar bunyi, terang, keras sekali dan tubuh Bin Biao terhuyung ke belakang. Dia menghentikan serangannya, dahinya penuh keringat dan wajahnya menjadi merah sekali, mulutnya tersenyum malu-malu dan matanya mengerling tajam melebihi tajam pedangnya, dan dia pun menjura. Chiang Hyong sungguh pandai, saya mengaku kalah. Setelah berkata demikian, darah itu lalu mundur dan lari menuju ke tempat duduk ayahnya dengan muka merah dan sikap malu-malu. Melihat ini, Tung Haisian mengerti bahwa selain pemuda putra ketua Chin Ling Pai itu memang lebih lihai dari putrinya, juga agaknya Bin Biao sudah jatuh hati kepada pemuda itu, maka mengalah sebelum dikalahkan. Dia pun bangkit berdiri dan di bawah tepuk tangan para tamu yang menyambut kemenangan Chia Kong Liang dengan girang, terutama mereka yang duduk di bawah panggung, karena betapapun juga, tadi Kong Liang mengatakan bahwa dia mewakili para tamu di bawah panggung, dia menghampiri pemuda itu. Chia Sichu sungguh memiliki ilmu pedang yang lihai sekali. Itukah yang disohorkan orang sebagai Siang Hok Kiam Sut, kata datuk itu sambil tersenyum. Diam-diam Kong Liang terkejut juga. Ilmu pedang ini menurut ayahnya, selama belasan tahun tidak pernah dimainkan di depan umum, apalagi dipergunakan dalam pertandingan, maka kini begitu melihatnya, padahal hanya dipergunakan sebagai pertahanan saja. Kakek ini telah mampu menerkanya dengan tepat, menandakan bahwa kakek ini memang memiliki pengetahuan yang luas sekali. Pandangan Lo Qianwei amat tajam dan memang tadi adalah Siang Hok Kiam Sut dari perkumpulan kami. Bagus, bagus dan maafkan kami yang telah berlaku kurang teliti sehingga Sicu dan rombongan memperoleh tempat duduk di bawah panggung. Sekarang silakan Sicu dan 2 orang keponakan Sicu untuk duduk di atas panggung, agar kita dapat bicara dengan enak. Kong Liang adalah seorang pemuda yang angkuh, akan tetapi dia bukan orang yang suka disanjung.
Kalau tadi dia maju untuk memperlihatkan kepandaiannya, hanyalah agar orang jangan memandang rendah kepada Qin Lingpai, bukan berarti dia ingin disanjung dan dipuji. Andai kata nama Qin Lingpai tidak disebut-sebut, atau andai kata para tamu yang duduk di bawah panggung tidak dianggap sebagai kelas rendahan, kiranya dia pun akan menahan rasa penasaran dan kemarahannya. Kini, setelah dia berhasil memperlihatkan kepandaiannya yang tidak usah kalah dibandingkan dengan puteri tuan rumah atau para tamu dari panggung, sudah cukuplah baginya. Terima kasih, Lo Qianpui. Bagi kami, duduk di bawah panggung pun tidak mengapa asal orang tidak memandang rendah kepada kami yang duduk di bawah, jawabnya sambil membalas dengan penghormatan, kemudian dia melompat turun dari atas panggung. Cia Sicu, sebelum pulang aku ingin bicara dengan Sicu lebih dulu. Kakek itu berseru dari atas panggung. Baik, Lo Qianpui, jawab Kong Liang yang kembali ke tempat duduknya semula. Dia disambut oleh Han Tiong dengan senyum akan tetapi Tian Xin nampak muram wajahnya. Pemuda ini merasa tidak puas dengan sikap pamannya itu. Chia Kong Liang terlalu sombong dan mengandalkan dirinya sendiri, seolah-olah dia yang paling lihai. Sikap pamannya itu seolah-olah menganggap dia dan kakaknya masih kanak-kanak saja. Dan caranya mencegah dia bertanding dengan Bin Biao benar-benar membuat dia kecewa dan mendongkol. Akan tetapi dia pun tidak banyak cakap, hanya menunduk saja. Setelah para tamu mulai berpamitan, Tian Xin berkata kepada Han Tiong sengaja bicara keras agar terdengar pula oleh Kong Liang. Tiongko, mari kita pulang. Kita harus segera pergi ke Lokyang, memenuhi pesan ayah mengunjungi Paman Ciu Haisun. Engkau benar, adikku. Paman, marilah kita berpamit. Para tamu mulai pulang dan kami berdua masih harus melakukan perjalanan jauh ke Lokyang. Kong Liang bangkit berdiri dan menarik napas panjang. Dia tadi sedang termenung ketika beberapa kali dia memandang ke arah tempat duduk Bin Biao dan melihat betapa darah itu selalu memandang ke arahnya dan kadang-kadang tersenyum manis. Tadi, ketika dia naik ke panggung untuk memperlihatkan kepandaian, sedikit pun tidak mempunyai niat untuk memperhatikan darah itu, dan biarpun seperti para tamu lain dia dapat menduga bahwa majunya Bin Biao ke atas panggung sesungguhnya untuk mencari jodoh. Namun sedikit pun juga dia tidak mempunyai niat untuk memasuki sayembara yang tidak diumumkan itu. Kini, setelah dia dapat menangkan Bin Biao dan mendengar ucapan dan melihat sikap Tung Haixian, diam-diam dia mengerti bahwa agaknya pihak keluarga itu tertarik kepadanya dan diam-diam dia pun baru merasa bingung karena sesungguhnya dia sama sekali belum mempunyai pikiran untuk mencari jodoh. Sungguh pun sudah sering ayah bundanya mengemukakan keinginan mereka untuk mempunyai mantu. Mereka bertiga lalu bersama para tamu yang lain menghampiri panggung di mana Tung Haixian menerima para tamu yang berpamit. Ketika melihat Kong Liang dan dua orang pemuda keponakannya, Bin Biao bangkit dengan kaget dan memegang tangan ayahnya, alisnya berkerut seakan-akan hendak memperlihatkan kekecewaannya melihat pemuda gagah perkasa itu hendak meninggalkan tempat itu. Tung Haixian bin Motu juga segera melangkah maju menyambut Kong Liang, Han Tiong dan Tian Xin. Lo Qianpui, kami bertiga mohon diri dan kami menghaturkan terima kasih atas segala penyambutan Lo Qianpui sekeluarga. Kata Kong Liang sambil memberi hormat, diturut oleh dua orang keponakannya. Cia Sicu, kenapa tergesa-gesa? Saya ingin bicara dengan Sicu, penting sekali. Kata kakek itu, akan tetapi pada saat itu terdapat tamu-tamu lain yang datang berpamit, maka dia tidak dapat bicara dengan leluasa. Setelah rombongan tamu itu disambutnya dan terbuka kesempatan, Kong Liang berkata dengan suara sungguh-sungguh. Maaf, Lo Qianpui, bukan saya tidak bersedia, hanya karena kami masih ada urusan yang harus segera kami selesaikan, maka terpaksa kami tidak dapat menanti lebih lama lagi. Kami mohon diri. Cia Sicu, kalau begitu, begini saja. Sampaikan hormat dan salamku kepada Ketua Qin Lingpai, ayahmu, dan sampaikan kepada beliau bahwa dalam waktu dekat ini saya akan datang berkunjung kepada beliau di Qin Lingshan, untuk bicara, untuk mempererat persahabatan antara kita. Wajah Kong Liang berubah merah akan tetapi sikapnya tetap tenang. Dia tahu apa yang dimaksud oleh kakek itu. Tiada lain tentu akan membicarakan urusan perjodohan. Apalagi, antara Qin Lingpai dan para datuk kaum sesat tidak ada sangkut paut dan urusan apa-apa. Baiklah, akan saya sampaikan, Lo Qianpui. Selamat tinggal, dan Nona Bin, selamat tinggal dan terima kasih. Bin Biao membalas penghormatan pemuda itu. Sampai berjumpa kembali, Cia Koko.
kata Dara itu dengan sikap manis sekali. Setelah mereka bertiga meninggalkan tempat itu, di tengah perjalanan Tianxin tidak dapat menahan perasaan hatinya dan berkata sambil tersenyum masam. Ah, Paman Kong Liang telah berhasil sekali ini. Kong Liang memandang kepada putra pangeran itu. Berhasil? Apa maksudmu? Paman tidak hanya telah mengalahkan pedang Nona Bin, melainkan juga telah menundukkan hatinya dan juga menaklukkan ayahnya. Tianxin, coba jelaskan, apa maksud kata-katamu ini? Kenapa Paman masih pura-pura lagi? Tung Haixian sudah menjelaskan sikapnya, hendak datang menemui ketua Qin Lingpai. Apalagi kalau tidak hendak membicarakan urusan pernikahan? Ah, Qionghi, selamat, Paman. Dan Tianxin benar-benar memberi selamat dengan kedua tangan dirangkapkan di depan dada. Gila! Kong Liang membentak, mukanya berubah merah. Apa kau kira begitu mudah menentukan urusan kawin? Yang penting adalah dua orang yang bersangkutan. Wah, sikap Nona Bin sudah jelas. Bukankah tadi dia pun tiba-tiba saja menyebutmu dengan sebutan Koko yang mesra? Dan Paman sendiri, masih pura-pura lagi. Tianxin, jangan sembarangan bicara kau. Kong Liang yang merasa malu itu menjadi marah, atau pura-pura marah. Melihat ini, Han Tiong yang sejak tadi memperhatikan adiknya, cepat menengahi dan berkata, Paman, Tianxin hanya main-main saja. Sinte, jangan kau goda Paman. Mari kita percepat perjalanan kita yang masih jauh. Akan tetapi ketika mereka baru saja keluar dari kota Chengtao dan tiba di kaki pegunungan yang sunyi, mereka melihat beberapa orang berdiri menghadang mereka di tengah jalan dan tiga orang pemuda ini memandang dengan penuh perhatian. Mereka segera mengenal dua orang di antara mereka, yaitu Siang Koan Wei Hong yang memanggul Yang Kimnya dan seorang dara cantik manis berpakaian mewah yang bukan lain adalah So Qianling murid dari Si Tianong, dara keturunan penghuni Padang Bangkai yang pernah datang untuk membalas dendam kepada kakek Yap Kun Leong dan nenek Chia Giokeng itu. Di samping dua orang muda yang lihai ini nampak tiga orang kakek yang dikenal oleh Han Tiong, yaitu Pak Tian Sem Leong, tiga orang kakek murid-murid Pak San Kui yang pernah dikalahkan oleh ayahnya beberapa tahun yang lalu. Juga di samping dara manis itu berdiri Chiang Gushik, murid kepala Si Tianong yang berusia 35 tahun itu, yang pernah bertanding melawan Bin Biao dan amat lihai dengan Joan Tian berselaput emas itu. Melihat betapa enam orang itu bersikap mengancam, Kong Liang mengerutkan alisnya dan berkata kepada dua orang keponakannya dengan bisikan. Kalian diamlah saja. Mereka itu lihai, biar aku yang menghadapi mereka kalau terpaksa aku harus melawan mereka. Kalian boleh melihat saja dan siap-siap saja untuk membela diri kalau diserang. Tianxin tersenyum mengejek, akan tetapi Han Tiong mengangguk, dan menyentuh lengan adiknya yang sudah gatal-gatal tangan hendak menantang musuh itu. Dengan sikap yang tenang namun berwibawa, ketabahan yang amat besar, Kong Liang mendahului dua orang keponakannya dan mengambil sikap seolah-olah dia hendak melindungi dua orang pemuda keponakannya itu. Dia berjalan terus sampai tiba di depan enam orang yang menghadangnya, lalu berkata dengan sopan namun tegas. Harap Cui suka minggir dan membiarkan kami lewat. Bagaimanakah putra Pak San Kui dan murid Si Tianong itu dapat berkumpul menjadi satu dan menghadang di tempat itu? Memang, di antara empat orang datuk, yaitu Si Tianong, Pak San Kui, Tung Haixian dan Lam Xin, maka datuk dari barat Si Tianong dan dari utara Pak San Kui telah lama saling mengadakan hubungan seperti rekan seangkatan atau segolongan, maka tidak mengherankan apabila Siang Koan Wei Hong sudah lama mengenal So Qianling. Ketika Siang Koan Wei Hong melihat betapa pemuda putra ketua Qin Lingpai itu dapat mengalahkan, bahkan menundukkan hati Bin Biao dan bahkan Tung Haixian nampak tertarik untuk mengambil mantu pemuda itu, diam-diam Siang Koan Wei Hong merasa tidak senang sekali. Bukan karena dia sendiri ingin memperistri Bin Biao, melainkan karena Tung Haixian telah dianggapnya sebagai orang segolongan dengan ayahnya sebagai Datuk Timur. Adapun pemuda itu adalah putra Qin Lingpai, golongan yang menamakan dirinya pendekar, dan yang sejak dahulu telah menjadi pihak yang menentang dan ditentang golongan para datuk. Kalau sampai Tung Haixian menjadi besan ketua Qin Lingpai, tentu hal itu berarti akan melemahkan golongan mereka. Inilah sebabnya maka Siang Koan Wei Hong lalu cepat-cepat menghubungi para murid Si Tianong mengajak dua orang murid Si Tianong untuk melakukan penghadangan terhadap tiga orang dari Qin Lingpai itu. Hal ini disetujui Chiang Gushik yang berpandangan sama dengan Siang Koan Wei Hong,
Sedangkan So Qianling yang pernah berhadapan dengan 3 orang pemuda itu sebagai lawan ketika dia hendak membalas dendam kepada kakek Yap Kun Leong dan nenek Chia Giokeng, juga penuh semangat menyokong maksud ini. Demikianlah, Siangkoan Wei Hong ditemani 3 orang Pak Tian Sem Leong, dan 2 orang murid si Tian Ong itu bersama-sama memotong jalan dan menghadang 3 orang pemuda yang tadi menjadi tamu sebagai wakil Qin Ling Pai itu. Tring-trang. Yang Kim di tangan Siangkoan Wei Hong itu berbunyi, disusul suara tertawa pemuda tampan pesolek itu. Hahaha, sudah lengkap 3-tiganya berkumpul di sini, hahaha. Putra Ketua Qin Ling Pai, Putra Pendekar Lemah Naga, dan Putra Pangeran Cheng Han Ho. Wah, 3 serangkai yang cocok. Pantas saja sikapnya sombong bukan main. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.